yayasan dulu mungkin ya. Yayasan Al-Izzah Purwokerto itu merupakan yayasan dari keluarga Ibu Sukriya. Ibu Sukriya ini adalah ketua yayasan Al-Izzah Purwokerto yang sebelum tahun 2011 itu sebetulnya sudah berjalan juga yayasannya di bidang sosial, ya, bergerak di bidang sosial. Kemudian pada tahun 2011 kemudian didirikan SD Islam Al-Izzah Purwokerto yang merupakan wakaf, ya, dari keluarga beliau, dan diminta kita untuk mendirikan lembaga atau sekolah yang melayani, ya, pendidikan inklusif. Maka memang kita sampai dengan sekarang tetap membuka layanan inklusi, pendidikan inklusi. Kemudian dulu, ya, sebelum di sini, ayah bunda sekalian, kita itu gedungnya di depan Unwiku, ya, Unwiku yang sekarang dipakai untuk TK. Ya, kita dulu di sana. Kemudian sampai dengan akreditasi di tahun 2017 juga kita kebetulan masih di sana. Dan waktu itu kita konsepnya belum memiliki gedung permanen, ayah bunda sekalian. Ya, waktu itu masih gedungnya itu menggunakan saung, ya, karena dulu awal pendirian itu sekolah ini konsepnya akan menjadi sekolah alam begitu. Kemudian maka dibuatlah saung-saung seperti itu. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kebutuhannya dan lain sebagainya, kemudian kita akreditasi pada saat itu 2017 akreditasinya B, ya. Kemudian kita sesuai dengan tuntutan dari akreditasi, kemudian kita mendirikan sekolah yang lebih permanen, yang lebih bisa menyiapkan diri untuk berbagai anak begitu, ya, sehingga lebih banyak yang bisa terfasilitasi. Kemudian kita pindah ke sini tahun 2018, ya Ustaz, ya, kalau nggak salah, sampai dengan sekarang. Kurikulum yang kita pakai ini kurikulum nasional, udah sekalian dari awal berdiri kita juga pakai kurikulum nasional. Yang sekarang berarti kita pakai adalah kurikulum merdeka, udah sekalian, ditambah dengan kurikulum khas dari sekolah. Kemudian untuk kurikulum merdeka kita sudah full dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, insya Allah di tahun ini. Dan alhamdulillah kita sudah meluluskan 8 angkatan, bunda sekalian. Terakhir kemarin di bulan Juni, ya, kita adakan akhir sana yang ke-8. Selanjutnya untuk program unggulan kami, bunda sekalian, adalah pembelajaran Al-Quran, gitu, ya. Nah, kita di sini yang kita utamakan itu adalah bacaannya, bunda sekalian, bacaannya. Ya, dari makharijul hurufnya, kemudian tajwidnya, begitu. Kita utamakan itu dulu. Hafalannya tetap ada, nanti menyesuaikan dengan tingkatan silibnya seperti itu. Namun kemudian kita tetap ada hafalan itu minimal, ya, itu 2 juz Al-Quran, ya. Nanti setelah lulus dari sini, insya Allah anak-anak sudah memiliki hafalan juz Al-Quran. Kalau, ya, pembelajarannya itu dan perkembangannya anak-anak sekarang itu sesuai, ya, artinya standarnya itu, ya, di sekolah diajarkan, kemudian di rumah juga sering diulang-ulang. Kemudian metode yang kita gunakan untuk pembelajaran Al-Quran adalah metode Rumi. Nanti kemudian akan dibahas lebih detail oleh Ustaz Daprik, ya, nanti di sesi yang kedua. Kemudian kita sudah mengadakan Fatmil Quran, ya, kita sudah meluluskan 5 angkatan, gitu. Kemudian untuk lulusannya adalah tadi sudah saya sampaikan, ya, membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian hafal minimal, ya, 2 juz Al-Quran, begitu. Yang 2 juz itu minimal, ya, bunda sekalian. Tahun kemarin ini kita alhamdulillah ada anak yang sampai 6 juz, bunda sekalian, masya Allah, alhamdulillah. 6 juz itu dari juz 30, 29, 28, kemudian ke depan 1, 2, 3. Nah, kita juga di sini ada stimulus, ya, untuk hafalan doa harian, kemudian adab-adab Islami,
dimanapun berada. Kita utamakan adab-adab ya, karena itu adalah selaras ya, linear dengan kurikulum merdeka sekarang ya. Kurikulum merdeka sekarang itu memang goalnya itu adalah pendidikan karakter, bagaimana kemudian membuat anak-anak ini jadi punya karakter ya. Sebelum dari dulu ya, semenjak kita mendirikan sekolah ini juga goalnya ke sana gitu ya, ke pendidikan karakter, ke akhlakul karimah gitu ya, kalau dalam Islam kan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke visi sekolah, yaitu menjadi sekolah yang unggul dan berdiri, unggul dalam hal akademik maupun non akademik, kemudian peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, misi yang pertama adalah menyelenggarakan model pembelajaran yang berbasis pada fitrah penciptaan manusia. Ayunda sekalian, anak kita lahir itu ternyata sudah punya fitrah ya, begitu. Jadi enggak lahir itu seperti yang disampaikan teori tabula rasa ya, seperti kertas putih kosong begitu, tidak ya. Konsep Islam itu manusia dilahirkan itu udah punya tauhid ya, udah punya akidahnya begitu. Maka dalam pembelajaran kita sampaikan ya, bahwa misalnya di pembelajaran IPA begitu ya, nggak tiba-tiba ada makhluk hidup dengan ciri-ciri tertentu, kemudian karena lingkungannya kemudian dia menyesuaikan bentuk paruhnya, menyesuaikan bentuk kakinya, itu enggak. Tapi memang Allah yang sudah menciptakan mereka demikian. Kemudian misi yang kedua adalah menyelenggarakan dan mengembangkan model pembelajaran yang peduli dengan tahapan usia perkembangan anak. Di sini insya Allah kita memberikan pelajaran ya, atau pembelajaran itu sesuai tahapannya ya. Tidak ada anak yang belum bisa baca tulis ya, langsung diajarkan suruh bikin paragraf gitu ya, misalnya seperti itu, enggak ya. Insya Allah sesuai dengan tahapan anak-anak. Ketika tahapan mereka belum terlewati, kita harus ulang ya. Misalnya bagaimana, misalnya kelas 1 belum bisa membaca tadi itu ya. Jadi yang dioptimalkan ya bacanya dulu, tidak langsung membuat kalimat dan sebagainya. Jadi sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak. Selanjutnya, misi yang ketiga yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang selaras dengan cara kerja otak ya. Otak itu bisa bekerja optimal ketika mendapat asupan ya, yang boleh sekalian. Salah satunya adalah dengan oksigen gitu ya. Jadi pembelajaran kita itu enggak selamanya di dalam kelas terus ya. Nah, ada saatnya pembelajaran di luar kelas, kemudian di lingkungan sekitar. Itu yang bisa membuat kerja otak kita menjadi maksimal. Nah, selain itu kita juga ada kegiatan namanya kegiatan pagi yang boleh sekalian. Kegiatan pagi itu adalah kegiatan di mana anak-anak itu kita beri stimulus ya, bahwa ketika mereka baru berangkat itu tidak langsung ke pembelajaran gitu. Jadi ada masa transisinya. Masa transisinya itu dengan kegiatan pagi. Biasanya yang kita lakukan adalah kegiatan sholat duha. Kemudian ada kegiatan jurnal pagi. Jurnal pagi itu misalnya apa? Misalnya mengerjakan soal yang mudah-mudah gitu. Misalnya penjumlahan yang sederhana, atau sekedar menjawab 3 soal seperti itu, atau kemudian menggambar bebas yang tujuannya adalah menyiapkan, oh ya, saya itu dari rumah mau mempelajari banyak ilmu di sekolah, maka kita siapkan. Jadi istilahnya itu dipanasi dulu nih. Ayah bunda kalau mau naik motor misalnya, atau naik mobil, ketika mau dipakai itu dipanasi dulu gitu. Nah, cara kerja otak itu demikian. Selanjutnya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami. Ya. Insya Allah kita punya banyak pembelajaran yang di luar dari sekolah yang biasanya ya, yang sudah sekalian ya. Dan pelajaran itu kan nggak harus selalu di kelas gitu ya ayah bunda. Jadi kita ada beberapa event ya, misalnya ada kegiatan market day misalnya, kemudian
kemudian kita juga ada kegiatan penampilan seni begitu, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya anak-anak kita itu bakatnya bisa tersalurkan. Insya Allah kegiatan ini sesuai dengan misi kita. Selanjutnya adalah menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan yang peduli kepada lingkungan. Ya, contohnya saat ini, bunda sekalian, di kita itu anak-anak, ya, murid-murid kita supaya membawa botol minum. Kemudian di sini kita nggak ada kantin juga. Modelnya adalah jeburan di bunda sekalian. Jadi nanti membawa bergiliran sejumlah anak dan guru begitu. Nah, kemudian kita disarankan untuk mengurangi botol plastik, ya, sampah-sampah plastik begitu. Jadi kita arahnya ke pedulian lingkungan, bagaimana mengurangi sampah yang bisa kita kurangi seperti itu. Ya, katanya Banyumas itu adalah kabupaten yang terbaik untuk pengolahan sampah gitu ya. Dan juga sudah banyak beroperasi bank-bank sampah yang kemudian bisa kita kerjasama. Kita juga nanti arahnya ke sana, ya sekali. Kemudian selanjutnya membangun kemampuan finansial sekolah agar mampu memberikan perhatian pada kalangan tidak mampu. Kita di sini ada juga anak-anak yang kurang mampu, sehingga memang ada beberapa anak yang free, ya, gratis, itu tidak membayar sebesar pun untuk bersekolah di sini, tentu dengan kriteria tertentu. Gitu. Kemudian kita juga ada anak-anak yang tidak membayar full, seperti itu, karena mereka memang membutuhkan bantuan. Selanjutnya membangun kemampuan di bidang konsep dan operasional sekolah inklusi agar mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada anak berkebutuhan khusus. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini, ya, insya Allah kita ada sekitar 22 anak berkebutuhan khusus, bunda sekalian. Dan itu kita laksanakan, ya, namanya inklusif. Jadi biasanya ya gabung dengan murid yang reguler begitu. Sehingga apa tujuannya? Agar anak-anak itu juga saling bisa menstimulasi, ya, anak-anak yang berkebutuhan itu bisa distimulasi bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak yang reguler. Begitu juga sebaliknya. Kita tanamkan supaya anak-anak reguler itu muncul empati kepada anak-anak yang berkebutuhan. Itu sangat luar biasa kalau bisa diterapkan, bunda sekalian. Di luar sana bagaimana anak-anak berkebutuhan itu selalu jadi bahan bulian, ya. Tapi kemudian kita di sini mencoba untuk selalu menstimulasi supaya anak-anak yang berkebutuhan ini mendapatkan tempat, begitu ya. Tujuannya itu, bunda sekalian. Dan untuk anak-anak yang berkebutuhan itu, yang utama adalah mereka bisa mandiri, ya. Jadi mereka bisa melayani diri sendiri, itu udah goal yang terbaik buat mereka. Karena itu sebagai bekal hidup mereka kelak. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk beberapa hal, ya, untuk visi misi terutama. Kemudian kami juga menerima saran dan kritik yang membangun dari ayah bunda sekalian. Kemudian disampaikan dengan cara yang baik dan benar, ya. Insya Allah kita akan tetap memfasilitasi apa yang menjadi kendala. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi selama kurang lebih 6 tahun ke depan. Demikian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.